Halo semua, anak-anak kami SMP dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini tentang statistik. Pelajaran matematika kelas 8. Mari kita lihat ya. Ya. Ini dia statistik itu ya, ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data serta penarikan kesimpulan dari suatu data ya. Jadi kalau misalnya Bapak membuat ujian, misalkan Bapak bikin ujian naik kelas, maka Bapak periksa, Bapak kasih nilai, Bapak kumpulkan nilainya, ya, itu namanya sudah pengumpulan data. Kemudian nilainya Bapak olah, mulai dari nilai terendah sampai tertinggi diolah, dan segala macam. Kita mengolah data, lalu kemudian hasilnya bisa kita tampilkan, namanya penyajian data, ya. Dan seterusnya dari data-data yang kita olah tadi nanti bisa kita ambil kesimpulan-kesimpulan yang diperlukan ya. Nah, itulah seputar mengenai pengertian statistik. Nah, pertemuan kali ini kita akan lihat bagaimana menyajikan atau menampilkan data dan sekaligus bagaimana membaca atau menganalisa data yang ditampilkan ya. Jadi penampilan atau penyajian data bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram garis, bisa dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Nah, mari kita lihat penyajian yang pertama dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya Bapak tadi bikin ujian, lalu Bapak koreksi, Bapak dapatkan data-data seperti ini ya. Yaitu nilai 50 ada 5 orang. Nilai 60 ada 15 orang. Nilai 70 ada 20 orang. Nilai 80 ada 10 orang. Nilai 90 ada 10 orang. Dan nilai 100 ada 5 orang. Ini namanya kita sudah mengumpulkan data tadi, mengolah data, lalu menyajikan data, menampilkan data dalam bentuk tabel. Dari tabel ini bisa kita baca tadi, ternyata nilai 50 ada 5 orang. Nilai 60 ada 15 orang, dan seterusnya ya. Dan dari tabel ini bisa kita lihat, misalnya kalau dikatakan bahwa KKM 70. Lalu tanya berapa orang siswa yang nilainya di bawah 70 atau yang harus mengikuti remedial. Nah, tentu bisa kita lihat dari tabel ini ya. Yaitu bahwa siswa yang nilainya di bawah 70 berarti adalah siswa yang nilainya 50 dan 60 yang ini. Ada berapa orang? Yang nilai 50 ada 5 orang, nilai 60 ada 15 orang. Berarti semua ada 20 orang ya, siswa yang nilainya di bawah 70. Ada 20 orang. Kita baca dari tabel. Yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Kemudian kita mengenal diagram garis. Datanya masih kita ambil dari data yang sebelumnya tadi ya. Data dari tabel tadi ya. Kita ulang sekali lagi tadi bahwa nilai 50 ada 5 orang, nilai 60 ada 15 orang, dan seterusnya itu ditampilkan di diagram garis nih. Nilai 50 ada 5 orang ini ya. Jadi yang mendatar ini menyatakan nilai, ini 50, 60, 70. Kemudian yang tegak ini menyatakan jumlah siswa. Jadi nilai 50 ada 5 orang ini. Nampak ini 50, ini 5 orang, ini jumlah siswa ini. Kita bikin satu titik di sini. Kemudian nilai 60 ada 15 orang. Ini dia. Dari tabel tadi datanya, saya ulang dari tabel tadi. Nah, ini nilai 60 ada 15 orang, 70 ada 20 orang, dan seterusnya ya. Nih, nilai 70 ada 20 orang, nih dia ada titik sini kita bikin. Nih. Nilai 80 ada 10 orang, ada titiknya di sini. Nilai 90 ada 10 orang, ada titiknya. Dan nilai 100 ada 5 orang, ada titiknya di sini. Titik-titik ini kita hubungkan. Kita hubungkan, jadilah namanya diagram garis. Diagram baris ya. Mulai dari nilai 55 orang, ini titiknya. Nilai 65 orang, ini titiknya. 15 orang ya.
70, 20 orang, ini titiknya, dan seterusnya. Kita hubungkan titik-titiknya tadi, jadi namanya diagram garis. Diagram garis. Dari diagram garis juga bisa kita baca data-data, misalnya, kalau ditanya berapa orang siswa yang nilainya bagus, atau nilainya 80 ke atas misalnya. Bisa kita lihat dari diagram garis ini, 80 ke atas, berarti yang ini nilai 80. Namanya 80 ke atas, berarti 80, 90, dan 100. Berapa orang? Nah, siswa yang nilainya 80 ke atas, berarti yang nilainya 80, 90, dan 100. Nih, nilai 80 ada 10, 90 ada 10 orang, dan nilai 100 ada 5 orang. Maka totalnya 25 orang. Itulah contoh diagram garis. Nah, berikutnya kita lihat contoh diagram garis dalam penerapannya yang lebih lanjut. Ini gambar menyajikan penggunaan bahan bakar ya, bensin, terhadap waktu pada perjalanan sebuah mobil. Ini diagram garis juga, ini lihat sumbu yang datar ini menyatakan waktu jam. Jadi dia berangkat mulai jam 4, ini jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, dan seterusnya. Dan ini yang tegak ini menyatakan banyaknya bahan bakar ada di tangki kendaraan. Nih, ini kita bikin dia kelipatan 20, 40, 60, 80 liter. Nah ini. Jadi bisa kita lihat dari grafik ini nanti bisa kita baca seperti apa penggunaan bahan bakar itu sepanjang perjalanan dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi dari grafik ini, dari diagram garis ini, misalnya ditanya seperti ini. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B misalnya, ya, atau dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik E, dan seterusnya sampai pertanyaan terakhir dari titik F ke titik G. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan? Oke, saya kira bisa mulai Anda amati tabel ini, diagram garis ini ya. Dan juga itu pertanyaan berapa liter total bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut misalnya. Nah, kita lihat ini masih ini diagram garisnya dari titik A ke titik B ini. Di titik A dia ya. Di titik A ini, di titik A bahan bakarnya ada 40 liter. Setelah sampai di titik B, ini titik B, bahan bakarnya tinggal 20 liter. Itu berarti dari titik A ke titik B, dia menghabiskan 20 liter. Ya. Kemudian dari titik C ke titik D. Nih. Dari titik C, di titik C dia 20 liter. Di sini tinggal ini 10 liter. Berarti dia menghabiskan 10 liter. Dari titik D ke titik E. Titik D ke titik E. Coba kita lihat. Nih. Titik D dia 60 liter. Titik E tinggal 50 liter. Berarti habis 10 liter. Demikian juga dari titik E ke titik F. Di titik E dia 50. Di titik F, ini dari diagram garis ini tinggal 40. Berarti dia menghabiskan juga 10 liter. Dari titik F ke titik G, ini, dia mula-mula 40 liter, tinggal 10 liter. Berarti menghabiskan 30 liter. Begitu cara bacanya ya. Lalu berapa semua total yang dihabiskan mobil tersebut? Dari awal sampai akhir, dia menghabiskan ya dari sini ke sini dari 20 liter, dari A ke B 20 liter, ya. Ini enggak ada menghabiskan minyak ini. Tetap 20 liter kan? Enggak jalan dia. Ini 10 liter. Ya. Kemudian yang ini 10 liter dari D ke E ke F 10 liter, dan F ke G 30 liter. Kita total dia 20, ini 20 tambah 10, nih. Baru tambah 10, tambah 10, tambah 30. Semuanya ada 80 liter. 80 liter lah dihabiskannya minyak dalam perjalanan dari awal sampai akhir. Nah, dari diagram garis yang sama tadi, bisa aja ditanya berapa lama total waktu perjalanan itu. Nah, berapa lama? Kita lihat waktu ini, waktu. Ini mulai di berangkat jam 4,
sampai jam 12. Itu berarti dia menghabiskan waktu 8 jam perjalanan. Kemudian berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Nah, ini bisa kita lihat dari titik B ke titik C dia tetap 20 liter. Itu berarti dia tidak menghabiskan bensin sedikit pun. Atau dengan kata lain, yang dihabiskan sebesar 0. Ya, dia tidak menghabiskan. Apa artinya ini? Ya, berarti dia dari B ke C ini, dari jam ini setengah 6 sampai setengah 7 ini dia istirahat atau tidak jalan. Makanya tidak menghabiskan minyak. Nah, selanjutnya bisa saja ada pertanyaan, apa kira-kira yang terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C? Nah, ini tadi yang sudah kita terangkan, dia tidak menghabiskan minyak, berarti dia sedang istirahat atau tidak ada perjalanan. Ya. Kejadian apa yang terjadi pada titik D? Nah, ini. Jadi ini sebenarnya dia, kalau tadi sampai sini dia tinggal 10 liter minyaknya, ini dia grafik ini tinggal 10 liter. Nah, dia mengisi minyak, isi BBM dia sehingga menjadi 60 liter. Dia mengisi bahan bakar yang sudah hampir habis ya. Oke. Berikutnya diagram batang. Diagram batang penampilannya seperti ini ya. Terdiri dari batang-batang yang berbentuk persegi panjang yang berbeda-beda tingginya. Lebarnya aja sama, lebarnya sama, tapi tingginya berbeda-beda. Tingginya ini menyatakan banyak datanya ya. Jadi contoh yang ada di layar ini diagram data hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008 ya. Nah, kalau diagram batangnya seperti ini, membacanya bagaimana? Ini kita lihat bahwa yang mendatar ini menyatakan tahun. Coba lihat yang bawah ini tahun. Jadi mulai tahun 2003 sampai 2008 ada dituliskan di bawah ini 2003, 2004 sampai 2008. Sedangkan sumbu yang tegak ini menyatakan jumlah dalam ribuan ton. Jadi kalau tulis angka 1 berarti 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Itu artinya data ini dalam ribuan ton ya. Maka bisa kita baca bahwa tahun 2003 ini hasil tangkapan ikan itu ada sebanyak 3000 ton. Itu artinya ya. Demikian juga tahun 2004 hasil tangkapan itu ada sebanyak 2000 ton. 2005 ada sebanyak 4000 ton dan seterusnya. 2006 di tengah-tengah dia ada sebanyak 2500 ton hasil tangkapan. 2007 ini paling tinggi batangnya, paling banyak hasilnya tahun 2007 ya. Ini hasil tangkapannya 5000 ton dan tahun 2008 hasil tangkapannya 4000 ton. Ya, data-data itu kita baca dari diagram batang yang ditampilkan di layar itu tadi ya. Jadi nantinya kalau kita berkunjung ke satu tempat, ke satu kantor, ke satu lembaga, mungkin Anda akan melihat diagram-diagram seperti ini, diagram batang. Dan diagram batang kelihatannya akan lebih ramai karena lebih banyak digunakan, lebih menarik perhatian begitu ya. Sehingga lebih banyak digunakan. Nah, coba kita ulangi tadi bahwa hasil tangkapan terbesar terjadi pada tahun berapa? Ya, hasil tangkapan paling besar atau paling banyak terjadi pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5000 ton. Ya, sebesar 5000 ton. Dengan cara sama, hasil tangkapan terkecil adalah pada tahun 2004. Nih, sebesar 2000 ton ya. Dan kemudian bisa juga kita lihat yang berikut. Nah, poin-poin lain yang bisa kita baca dari diagram batang ini. Yaitu tahun 2004 nih hasil tangkapan itu turun dari tahun sebelumnya. Turun. Coba lihat ini 2004. Sebelumnya kan 2003 dia 3000 ton. 2004 dia 2000 ton. Berarti turun dia. Nah, berapa turunnya? Ya turunnya sebesar 1000 ton ya, dari 3000 ke 2000. Bisa juga begitu cara membacanya ya. Atau seperti ini. Poin 4 tahun 2005. Hasil tangkapan naik. Tentu nampak ini kan. Dari tahun sebelumnya. Ini 2005 hasil tangkapannya 4000 ton. Sedangkan sebelumnya ini 2004. Ada 2000 ton. Nah, berarti dia naik dong. Dari 2004 ke 2005 naik. Yaitu dari 2000 ton ke 4000 ton. Naik sebesar 2000 ton. Nah, gitu cara membacanya diagram batang ini ya. Nah, lanjutnya. Poin kelima bisa seperti ini. Hitunglah besar penurunan hasil tangkapan pada tahun 2006.
dan nyatakan dalam persen. Coba kita lihat tahun 2006 ini batangnya. Ini tahun 2006 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 2005. Penurunannya bisa kita lihat dari 4.000 ton ini turun ke 2.500 ton. Berarti turun sebesar ini 4.000 kurang 2.500. Turun sebesar 1.500 ton. Tapi diminta ini coba nyatakan turunnya itu dalam persen. Ya, kita lihat. Penurunan hasil tangkapan tahun 2006 sebesar 1.500 ton tadi, jika dinyatakan dalam persen, ini caranya ya, menyatakan dalam persen itu besarnya penurunan dibagi hasil sebelumnya, baru dikali 100% ya. Itu besarnya penurunan tadi kan 1.500, ini turunnya. Sedangkan sebelumnya, yaitu tahun sebelumnya adalah 4.000, maka 1.500 per 4.000 kali 100%. Ini kita lihat nolnya kita coret, ini 4.000 kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2, maka tinggallah 1.500 bagi 40 ya, karena 2 nolnya kita coret dengan ini. 1.500 bagi 40 atau kita coret nolnya 1 ini tinggal 150 bagi 4. 150 bagi 4 itulah 37,5. Jadi hasil tahun 2006 turunnya sebesar 37,5% ya. Baik. Masih bisa kita lihat hal yang mirip, yaitu berapa persen kenaikan hasil tangkapan pada tahun 2007 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini kembali yang ditanya berapa persen ya. Jadi tahun 2007 ini naik dia dari tahun 2006. Naik dia. 2006 dia 2.500 ton, 2007 5.000 ton. Dia naik. Naik berapa? Dari 2.500 ke 5.000 berarti naik 2.500 ton. Tapi diminta berapa persen? Nah, seperti tadi caranya ya. Kenaikan hasil tangkapan tahun 2007 tadi naiknya sebesar 2.500 ton. Kalau nyatakan dalam persen, caranya ini tadi mirip seperti tadi, besar kenaikan dibagi hasil sebelumnya kali 100%. Jadi besar kenaikan 2.500, sebelumnya adalah 2.500 juga ya. Kita lihat dari grafiknya sekali lagi ini. Nih, sebelumnya 2.500, ini tahun 2006, naiknya 2.500 ya. Sehingga kita bagikan 2.500 bagi 2.500 kali 100%, ini kita coret, tinggal 100%. Jadi naik sebesar 100%. Jadi kita ulangi, dari tahun 2006 ke 2007, dia sebenarnya naik 100% hasil tangkapannya ya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Nah, kita perjelas satu lagi dengan contoh yang berikut. Nah, diagram batang berikut ini menyajikan data jumlah penonton suatu pertandingan sepak bola. Nih, pertandingannya ada beberapa kali ya, data penonton pertandingan sepak bola. Pertandingan pertama ini, coba kita lihat berapa penontonnya. Pertandingan pertama 20.000 orang. Pertandingan kedua 25.000 orang, ini penontonnya. Pertandingan ketiga ini banyak kali penontonnya, 40.000. Pertandingan keempat 30.000 orang, dan pertandingan kelima 35.000 orang penontonnya. Nah, diagram batang ini tentu seperti tadi, banyak hal yang bisa kita baca dari diagram batang ini, dan bisa saja ditanyakan misalnya seperti ini. Coba cek pada pertandingan mana yang terjadi penurunan jumlah penonton dari sebelumnya, dan berapa persen penurunannya. Nah, seperti tadi ya. Kira-kira bisa Anda bayang-bayangkan itu kan dengan contoh tadi ya. Nah, penurunan itu hanya terjadi, kita lihat dari sini ke sini naik, nih. Pertandingan pertama ke pertandingan kedua naik, pertandingan kedua ke pertandingan ketiga naik juga. Pertandingan ketiga ke pertandingan keempat dia turun, pertandingan keempat ke pertandingan kelima penontonnya naik. Jadi turun hanya di sini. Jadi itu di pertandingan keempat. Berapa turunnya? Ini dari 40.000 pertandingan ketiga, pertandingan keempat cuman 30.000 turun ya. Berarti turunnya berapa? Dari 40.000 ke 30.000 turunnya 10.000. Nah, cuma diminta berapa persen itu? Nah, jadi seperti tadi caranya. Turunan jumlah penonton terjadi pada pertandingan keempat tadi sebesar 10.000 orang. Atau dalam persen, ingat dalam persen bagaimana? Yaitu besarnya penurunan dibagi hasil sebelumnya atau jumlah sebelumnya kali 100%. Jadi besar penurunannya 10.000, sedangkan jumlah sebelumnya 40.000 ini,
kali 100%. Ini kita coret nolnya ada 4, tinggal 1/4 kali 100%. Jadi 1/4 dari 100 adalah 25%. Jadi penontonnya turun 25%. Gimana kira-kira anak-anak kami? Bisa diikuti ini diagram batang tadi ya. Oke, saya kira itulah contoh-contoh diagram batang. Nah, kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu penampilannya adalah bentuk juring-juring lingkaran dalam satu lingkaran penuh nanti. Ya, kita lihat contoh. Nah, di satu kelas terdapat 36 orang siswa dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang. Buat diagram lingkaran untuk menunjukkan laki-laki dan perempuan. Coba Anda amati ini, kalau satu kelas terdapat 36 orang, laki-laki 12 orang, laki-laki 12 orang berarti perempuannya tinggal 36 kurang 12 ada 24 orang. Sekarang bagaimana menyatakan itu dalam diagram lingkaran? Nah, kita praktekkan seperti berikut. Yang pertama, kita cari besar sudut pusat untuk juring daerah laki-laki. Nah, perumusannya kira-kira begini. Ya, untuk laki-laki tentu banyaknya siswa laki-laki dibagi jumlah seluruh siswa kali 360 derajat. Kenapa kali 360 derajat? Karena satu lingkaran itu sudutnya itu satu putaran penuh 360 derajat. Jadi sekali lagi banyak siswa laki-laki per jumlah seluruh siswa kali 360 derajat. Jadi banyak seluruh laki-laki taruh 12, sedangkan seluruh siswa 36. Jadi kali 360 derajat, maka kita peroleh 120 derajat. Ya, ini 360 bagi 36 dapat 10, tinggal 12 kali 10 120 derajat. Nah, perempuan, nah karena satu lingkaran itu 360 derajat dan hanya ada dua tadi, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki 120, tentu sisanya 360 kurang 120, yaitu 240. Itulah untuk perempuan. Boleh juga kita gunakan rumus ini, yaitu banyak siswa perempuan, ini kan, banyak siswa perempuan per jumlah seluruh siswa kali 360. Sama hasilnya, sama dengan ini ya. Tapi karena cuma duanya mereka, sedangkan jumlah seluruh dalam satu lingkaran itu 360 derajat, jadi kalau laki-laki udah 120, pasti perempuan sisanya itu 360 kurang 120. Bisa begitu ya. Nah, ini contoh dasarnya. Coba kita lihat penampilan diagram lingkaran yang dihasilkan nih. Laki-laki tadi sudutnya 120 derajat ini. Ini 120 derajat. Yang diarsirin laki-laki 120 derajat. Sisanya yang ini 240 derajat untuk perempuan ya. Jadi 120 derajat yang diarsir itulah menunjukkan laki-laki. Sedangkan yang tidak diarsir ini sisanya yaitu 240 derajat, inilah menunjukkan perempuan, banyaknya perempuan. Jadi dari gambar itu terus tertera dia, oh ini kan lebih kecil dia daerah laki-laki, lebih besar daerah perempuan. Ketahuan dari diagram lingkarannya ya. Coba kita lihat contoh berikutnya untuk diagram lingkaran ini. Nah, ada sekelompok siswa 60 orang, berjumlah 60 orang, disuruh memilih satu dari mata pelajaran matematika, IPA atau IPS, mana yang paling disukai ya. Hasilnya disajikan pada diagram lingkaran di samping ini. Ternyata bahwa untuk IPS sudut pusatnya itu 72 derajat, IPA sudut pusatnya 150 derajat. Dan penggemar matematika ini sisanya ini. Berapa sisanya ini? Tentu sisa dari 360 derajat. Ini kan 72 tambah 150 berarti 222 derajat. Sedangkan satu lingkaran penuh 360 derajat. Itulah sisa untuk matematika. Nah, dengan melihat diagram lingkarannya aja kita sudah tahu, oh berarti ini IPS paling sedikit gitu ya, karena sudutnya cuma 72. Kemudian berikutnya kita lihat gambar ini, mana lebih sedikit lagi sudutnya. Sepertinya yang lebih sedikit ya. Ini. Jadi tadi jumlahnya sudah berapa ini? 222. Nah, berarti sisanya ini sekitar 138. Lebih sedikit lagi ini kan. Berarti paling banyak adalah IPA. Nah, tapi supaya lebih jelasnya gimana ini? Hasil yang seperti disajikan pada diagram lingkaran ini, kita mau cari berapa jumlah siswa yang suka IPS. Persisnya berapa ini? IPA berapa dan matematika berapa. Dengan hanya melihat diagram lingkaran yang kita tampilkan di sebelahnya ini ya. Nah, jadi kalau ditanya yang suka IPS nih, maka kita praktekkan seperti ini. Kalau ditanya berapa yang suka IPS, yaitu sudut IPS per 360. Karena semua sudutnya kan 360 totalnya. Jadi sudut IPS dibagi dengan 360 baru kali jumlah semua siswa. Sudut IPS dari 72 dibagi 360 derajat kali jumlah semua siswa dari 60 orang.
Nah, gitu ya. Jadi ini 60 dengan 360 bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 60, dapat 1, dapat 6. Ya kan? Sehingga dapatlah 72 bagi 6, dapat 12 orang. Jadi suka IPS 12 orang. Dengan cara sama yang suka IPA, seperti ini juga. Tentu sudut IPA per 360 kali jumlah semua siswa. Ya. Sudut IPA ini dia 150 per 360 kali jumlah semua siswa, 60 orang. Tapi seperti tadi ini bisa kita coret, sama-sama bagi 60, sehingga tinggal di sini 6. 150 bagi 6 dapat 25. Maka yang suka IPA ada 25 orang. Yang suka matematika ya tinggal sisanya. Tadi kan jumlah siswa semua 60 orang. Sedangkan ini baru 12 tambah 25. Yang suka IPS 12, suka IPA 25. Berarti masih 37. Sedangkan jumlah semua siswa 60 orang. Berapa lagi sisanya? Itulah yang suka matematika. Ya. Jadi suka matematika itu 60 dikurang ini. Jumlahnya ini. Tinggal 23 orang. Oke, saya kira itu cara membaca diagram lingkaran ditampilkan kalau diketahui sudut-sudutnya. Ya, ini suka matematika tadi sisanya. Atau selain langsung mengurangkan dengan 60 ini tadi, mengurangi 60 dengan yang 2 ini, boleh juga dengan rumus ini pun kita boleh cari sudut untuk matematika, yaitu sudut matematika, sudut untuk IPS tadi, sudut untuk IPA, sudut untuk matematika, kita bikin cara yang sama. Sudut untuk matematika per 360 kali jumlah semua siswa. Hasilnya sama dengan ini, sama ya. Cuman karena cuma 3-nya tadi komponennya, ya suka IPS, suka IPA, dan suka matematika, maka kalau udah dapat 2, tentu sisanya pasti untuk yang suka matematika. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat satu lagi nih, diagram lingkaran yang ditampilkan dengan data dalam bentuk persen. Tadi kan dalam bentuk sudut pusat. Ini dalam bentuk persen. Seorang pedagang mempunyai 200 potong baju yang terdiri dari baju anak, ini, baju remaja, ini, dan baju dewasa. Seperti yang disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Pertanyaannya, berapa potong baju anak yang ada pada pedagang itu? Ya. Jadi baju anak ini, baju remaja 40%, dinyatakan dalam persen dia. Baju dewasa 38%. Iya. Tentu kalau dia dalam persen, maka seluruhnya ini akan menjadi 100%. Ya. Sehingga kalau kita hitung dia, jika jurung-jurung nyatakan dalam persen, maka total harus 100%. Berarti baju anak, ya ini kan 40 dengan 38, berarti 78%. Maka sisanya adalah untuk baju anak ya. 100 dikurang ini 40, kurang lagi 38, dapat 22%. Jadi baju anak ini 22%. Karena total harus 100%. 22% itu artinya yaitu 22 per 100 kali jumlah seluruh baju tadi. Maka kita peroleh ini 200 dengan 100, kita coret nolnya 2, tinggal 22 kali 2, dapat 44. Di baju anak berarti ada 44 potong, gitu ya. Gimana kira-kira? Bisa kalian ikuti? Oke, saya kira itulah pertemuan kita hari ini mengenai statistik penyajian data ya. Anda boleh berlatih di rumah. Ini ada Bapak kasih referensi, atau Anda boleh buka buku lain yang berhubungan dengan pelajaran kita tentang penyajian data tadi. Lalu ada kerja pelatihannya, ya punya buku paket, boleh dibuka ini halaman 231 di kerja pelatihannya ya. Kalau kurang paham, videonya boleh diulang-ulangi sehingga Anda bisa memahaminya. Terutama kalau ada bagian yang terlewatkan tadi, videonya boleh diulangi supaya benar-benar paham ya. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Tetap kita stay at home dalam masa pandemi corona. Semoga suasana cepat pulih sehingga kita bisa kembali belajar dengan normal. Ya. Sampai situ saja hari ini pertemuan kita anak Bapak. Terima kasih.